السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam silaturahim kita, Majelis Ilmu Damai Nusaku, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa kembali tampil secara live dari Masjid Baitur Rahman Cinere, Depok. Pemirsa, kita akan mengangkat tema seperti pengantar tadi tentang kejujuran. Barangkali ini adalah satu hal yang sekarang jarang kita temui, yaitu tentang kejujuran. Inilah yang nanti kita akan kupas bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Kiai Haji Haris Hakam dan Habib Gais Assegaf. Seperti biasa, bagi Anda pemirsa di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @dame_tv1. Inilah Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah. Nahmaduhu hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahhadah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzil haudi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil bahirah. Para alim ulama, para asatiz, Al-Habib Gais Assegaf, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Agung Izul Haq, para alim ulama, para asatiz, ketua dan pengurus DKM masjid yang pada kesempatan ini kita bersama-sama akan kumpul memanfaatkan waktu untuk sedikit mencari wawasan keagamaan melengkapi bacaan dan pengetahuan kita. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita teliti nabi-nabi yang diutus oleh Allah sebagai contoh, sebagai teladan, yang harus ada pada kapasitas seorang nabi dan rasul itu 4. Tetapi yang pertama kali harus ada seorang nabi dan rasul sebagai utusan Allah yang menyampaikan amanah Allah itu adalah as-sidqu. Sidik, ya, jujur, benar. As-sidq maknanya al-kalamul mutabik lil waqi'. Perkataan yang sesuai dengan fakta. Kalau ngomong A, faktanya A. Ngomong B, faktanya B. Maka sifat sidik menjadi nomor 1. Menjadi seorang nabi yang diutus oleh Allah. Amanah, fatonah, dan tabligh adalah sifat yang menyempurnakan. Tetapi yang paling inti harus jujur sebagai seorang nabi dan rasul.
berbicara tentang kepala pemerintahan, kalau seandainya dipersyaratkan yang nomor satu harus jujur, insya Allah aman. Ketika kepala rumah tangga, di rumah tangganya dia menjadi jujur dengan keluarganya, insya Allah yang lainnya ke bawah baik. Ibu, suami ibu di rumah jujur nggak Bu? Halo. Kadang-kadang ya Bu ya. Insya Allah suami ibu ya, istri bapak yang hadir semuanya minas siddiqin ya. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, enggak enak hidup kalau tidak ada kejujuran, enggak ada kenikmatan kalau yang namanya berumah tangga tidak ada kejujuran. Enggak ada, tidak berbahagia kalau jujur tidak menjadi yang terpenting dalam kehidupan itu. Jangan ada khianat di antara kita, jangan ada dusta di antara kita. Itu benar kalimat itu. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati seorang pemuda yang jujur. Beliau ketika berjalan bersama ya dengan sahabat Abu Bakar, ketemu dengan seorang pemuda yang sedang memelihara kambing, menggembala kambing. Karena terik panas, cuaca yang begitu sangat panas, terasa haus. Maka Rasul mendekat kepada seorang pemuda ini. Beliau mengatakan, apakah kau yang memiliki kambing-kambing ini? Iya betul. Bolehkah aku membeli susunya? Haus terasa di padang pasir. Anak muda ini bilang, ya Rasulullah, wahai bapak, ya dia belum tahu itu Rasul. Wahai bapak, saya cuma mengembala, pemilik kambing ini bukan saya. Saya hanya mencari keuntungan dari mengembala kambing-kambing ini. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, ini menarik nih. Kalau di antara ada di lingkungan kita, kita bisa lihat tuh. Sapi ini seandainya diperas air susunya 1 gelas, diperas yang satunya 1 gelas, diberikan kepada orang yang mau membeli, kira-kira tuannya tahu apa tidak Bu? Enggak tahu. Sebenarnya mudah sekali itu, ambil aja 1 gelas, kasihkan. Tapi anak muda ini nggak mau dia menjualnya. Dia bilang saya cuma pekerja. Susu ini bukan punya saya. Kambing ini bukan punya saya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kamu punya tidak kambing yang belum pernah dikawinkan? Oh ada, coba tunjukkan. Ditunjukkanlah kambing yang belum, baru beranjak remaja, yang belum pernah dikawinkan, belum pernah punya anak. Kemudian didoakan, kemudian ditepuk, maka ambingnya berisi air susu banyak. Maka pemuda itu mengatakan silakan ambil. Karena ini tidak lazim, ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Maka Rasulullah memerasnya, mengambil dari susu yang masih perawan dari kambing ini tadi, minum, begitupun sahabatnya, kemudian ditepuk lagi, maka ambingnya kemudian mengempis. Anak muda ini menjadi terkagum, siapa ini sebenarnya? Tetapi Nabi Muhammad dengan Abu Bakar juga terkagum dengan anak muda ini. Seandainya dia jual, orang tidak akan pernah tahu, yang punya juga tidak tahu. Ternyata Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jujur itu bisa membawa hidayah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi petunjuk oleh Allah bahwa sebentar lagi dengan kejujuran yang dia lakukan dan mukjizat yang diperlihatkan, akhirnya pemuda ini meminta tangan Rasulullah dan bersyahadat masuk Islam. Dialah Abdullah bin Mas'ud. Subhanallah. Ternyata orang yang jujur itu bisa mengarahkan kepada hidayah. Orang yang jujur bisa menarik rezeki. Orang yang jujur bisa membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Oleh karena itu di dalam Al-Quran menjadi sebuah penekanan ya bagi Nabi dan kita selaku pengikutnya. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, wahai Muhammad bersama pengikutnya, hendaklah kalian pegang ketakwaan kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Baik, terima kasih Kiai, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali kita diingatkan bahwa sesungguhnya kejujuran mampu mendatangkan keberkahan sekaligus keuntungan. Tetapi justru yang terjadi sering kita hadapi dengan melaksanakan ketidakjujuran, kita mendapatkan keuntungan. Benarkah itu keuntungan yang murni dari Allah atau memang sekedar istidraj? Nah, disinilah pentingnya kita memahami macam-macam daripada kejujuran yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Habib Ghais Assegaf selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang kejujuran, dan dalam segmen berikut ini Habib Ghais akan menjelaskan kepada kita beberapa aspek atau macam-macam daripada kejujuran. Silakan Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fanawayna ata'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an limardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatiz, wabil khusus guru kita Kiai Haji Dr. Haris Hakam mata'anallah ta'ala bituli hayatih, Ustadz Agung Izul Haq, serta para pemirsa Damai Indonesiaku TV One, baik yang ada di Masjid Baitur Rahman dan ada di seluruh negeri Indonesia yang tercinta. Sebagaimana tadi dikutip oleh guru kita di dalam surat At-Taubah ayat 119, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berkawan, duduk, bersahabat, bermujalasah hanya dengan orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Kita berarti dilarang duduk sama para pembual, pendusta dan pembohong. Ini sudah jelas ketika Nabi SAW ditanya, man nujalis, siapa yang hendaknya kita jadikan kawan duduk? Hati-hati ya, penyakit itu biasanya menular dari teman kita duduk. Man dzakkarakumullah ru'yatuh, orang-orang yang harus kalian jadikan kawan, yang apabila kalian lihat Allah diingat. Jangan duduk sama orang yang kalau kita lihat kita lupa sama Allah. Wa zadakum fi ilmikum mantikuh, dan duduklah bersama orang-orang yang apabila bicara menambah ilmu, bukan kebohongan yang disampaikan. Wa raghabakum fil akhirati amaluh, duduklah bersama orang-orang yang apabila berbuat maka menjadi penyemangat kita untuk mencapai akhirat.
Di dalam konteks ini Nabi Muhammad SAW tegas sekali mengatakan, alaikum bisidqi, wahai orang beriman, hendaklah kalian menjaga kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran akan menghantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan menghantarkan kepada surga. Wala yazalur rajul yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Seorang laki-laki karena terbiasa berbuat jujur, Allah perhatikan. Oh, akhirnya Allah catat laki-laki seperti ini di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadzib. Wahai orang beriman, jangan sampai berdusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada perbuatan maksiat, kepada jarimah, kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajul la yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallah kadzdzaba. Sesungguhnya seorang laki-laki hari Senin dia berdusta, Selasa dia ngibul, Rabu dia bohong. Karena kebiasaan modelnya begini dicatat di sisi Allah sebagai orang pendusta, wal iyadzubillah. Kita lihat Imam Al-Bukhari, kenapa kok kitab sahihnya nomor wahid? Tidak ada duanya. Sebab Imam Al-Bukhari ini di dalam meriwayatkan hadis syaratnya berat. Sebagaimana disampaikan Nabi Muhammad SAW, man qala li sabiyyin ta'al haka. Kalau ada orang dewasa manggil anak kecil, tong sini entar gua bagi permen. Falam yu'tihi, kemudian gak jadi ngasih permen, fahiya kizbatun, maka hal tersebut dikategorikan sebagai sebuah kedustaan. Hal tersebut tidak bisa diterima. Kenapa? Al-Imam Al-Bukhari saja mengatakan kalau ada orang ngibulin ayam, kur, pura-puranya megang beras. Ini yang dikibulin ayam, bukan anak kecil. Kur. Tiba-tiba kita nggak jadi ngasih beras sama tuh ayam, maka kita dikategorikan sebagai seorang pembohong dan nggak masuk ke dalam Rijalul Bukhari, nggak laku sama Imam Bukhari. Ini ngibulin ayam, kadang-kadang kita ngibulin kucing. Miang. Pengen ngelus doang, ngasih makan kagak. Itu udah ciri-ciri pembohong kalau kata Imam Al-Bukhari. Dulu Imam Al-Bukhari ini ketika masa mudanya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau mencari hadis sampai naik kapal. Ini anak muda bawa duitnya banyak, sekantong keping emas. Kalau satu keping emas 200 juta, sekantong isi 50 berapa? Hitung aja sendiri. Ada orang tua yang hasut, ini anak muda fulusnya banyak amat, akhirnya dia pengen ngibul, pengen mencoba untuk merampas haknya Imam Al-Bukhari ini. Dia datang ke kapten kapal bilang, kapten saya ini kehilangan fulus, satu kantong keping emas. Dicari satu kapal sama kaptennya, ternyata nggak ada. Orang tua ini bingung, mendekati Imam Bukhari, anak muda, saya tahu kamu itu punya satu kantong keping emas, itu uang yang sangat banyak, kamu letakkan di mana? Kata Imam Al-Bukhari, apakah saya akan mengorbankan kredibilitas saya di dalam menjaga hadis hanya untuk satu kantung keping emas? Kalau sampai saya mengorbankan kredibilitas saya dalam ilmu hadis ini periwayatan, nanti orang menuduh saya berbohong, ratusan ribu perkataan Rasulullah tidak akan diterima. Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani pada saat masih muda, beliau pergi dari Jilan ke Baghdad mau nuntut ilmu, dipesenin sama ibunya jangan bohong apapun yang terjadi. Ketahuan sama penyamun, ditanya kamu bawa apa anak kecil? Bawa uang 40 dinar. Nggak mungkin, akhirnya ditanya lagi sama bosnya. Setelah digeledah betul ada uang 40 dinar. Lalu ditanya sama bosnya tersebut, apa yang menyebabkan kamu itu berbuat jujur? Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, ibu saya berpesan. Langsung tersungkur itu gembong perampok mengatakan, kamu jujur dengan janji ibumu, sementara saya berdusta dengan janji saya kepada Allah. Maka pada hari ini kamu adalah guru saya di dalam kejujuran. Maka hadirin hadirat sekalian, jadilah kita orang-orang yang jujur, karena orang-orang yang jujur akan bersama Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih Habibana dan pemirsa yang dirahmati Allah. Kita akan dalami lagi tema tentang kejujuran dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Nusak yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang kejujuran dan Alhamdulillah kita sampai di segmentasi yang kita nanti-nanti untuk melengkapi pemahaman kita apa sesungguhnya kejujuran dan bagaimanakah sesungguhnya kita harus melakukan kejujuran di mana kita dalam pengawasan Allah. Pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Bapak Tri Murjoko yang akan dijawab pertama kali oleh Kiai Haris Hakam. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan ini Pak Ustadz. Mohon dijelaskan pada banyak peristiwa ketika ada satu tokoh, baik itu RT, mungkin RW, maupun lurah, maupun anggota legislatif dan selanjutnya, ketika mereka ingin menjadi, tentunya banyak sekali janji-janji yang disampaikan. Ini terkait dengan kejujuran dan sebagainya. Pada kenyataan setelah jadi, itu ada beberapa janji yang akan diwujudkan, akan tetapi terkendala terkait dengan pihak lain. Umpama pemerintah atau warga lain. Sehingga apa yang dijanjikan itu tidak sepenuhnya terpenuhi. Pertanyaannya, ini termasuk jujur atau tidak? Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk jujur atau siasah? Kiai, silakan. Ya, jujur, ya jujur. Tidak jujur, ya tidak jujur. Dia matematis, Pak, ya. Cuma di dalam Islam itu kalau memang dia tidak bisa melaksanakan kejujuran karena ada uzur, ma'dzur, itu enggak masalah. Jadi kita harus teliti melihatnya. Ada ibu-ibu marahan, ya, marahnya benar-benar gitu. Kemudian kita mengambil islah bainasnain, kita berikan hadiah kepada si A, bilangnya dari si B. Kepada si B kita bilangnya dari A. Akhirnya yang tadinya marahan dia jadi baik, bohong ini terpuji. Jadi betapa tidak matematis dalam pengertian kalau ada uzur. Kalau ada ilat sahihah itu diperbolehkan. Maaf nih, tadi Habib bilang, ibu-ibu siapa yang dari kita bertiga yang istrinya 2. Padahal dia yang punya istrinya 2 nih. Ibu-ibu, bapak-bapak saya sekalian, atau lupa saya, jangan-jangan Mas Agung gitu. Suami yang berbohong kepada istrinya, karena kalau jujur justru bermasalah, boleh bohong. Bohongnya pelan-pelan. Jadi kembali kepada tema pembahasannya ya Bapak saya sekalian. Oh ini dia nggak bisa jujur karena memang dia terhalang. Maka kita menganggap itu adalah kebenaran yang ma'dzur, yang diizinkan. Tapi kalau taktik yang tadi dibilang Mas Agi, emang dia membuat strateginya semacam itu, jawabannya sudah jelas bahwa dia berdusta. Dan pemimpin yang dusta itu jangan diberi kesempatan lagi untuk tampil yang kedua kali dan yang berikutnya. Jangan, kenapa? Kita udah tahu bohong, tahu bohong Bu, tipu. Iya. Kiai, tapi kalau kita perhatikan bahwa dalam sistem kepemimpinan dan sebagainya adalah pekerjaan yang sangat sulit, bukan semudah membalikkan tangan begitu Kiai. Ketika orang pada awalnya berjanji dengan rencana-rencana, tetapi dalam pelaksanaannya tidak semudah seperti yang dijanjikan. Apakah ini kejujurannya juga tidak dihitung sebagai kebaikan? Kalau ikhtiarnya dia maksimal, dia tidak berbohong. Jadi akan dinilai ikhtiarnya sejauh mana dia ingin mewujudkan. Keringat itu tidak akan berbohong ketika menceritakan sebuah orang ikhtiar yang serius. Ya. Dan kita cirinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu tidak diberikan janjinya, tetapi karena dia tidak bisa memberikan itu karena ada halangan, cirinya kita nggak marah sama dia. Nabi dalam salah satu sabdanya, ya diriwayatkan dari Al Hasan dari bin Ali, beliau mengatakan hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuk ila ma la yaribuk.
tinggalkan yang kau ragu menuju kepada yang tidak ragu. Fa inna sidqa tuma'ninah, sesungguhnya kejujuran itu tenang. Wal kizba raibah, orang kalau bohong itu meragukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibu suaminya janji, kemudian dia tidak bisa tepati. Kalau perasaan dia mengatakan ini itu, ibu tenang, percayalah memang dia belum bisa menunaikan. Tapi kalau ada perasaan, wah susah ini saya mempercayainya, ketahuilah itu sebuah strategi. Baik, baik. Terima kasih Kiai. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Slamet Riyadi yang akan dijawab oleh Habibana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita tahu tidak bohong atau tidak jujur adalah tidak baik, dan dalam kehidupan kita harus jujur. Tapi apakah kalau apabila kita berbohong atau tidak jujur terhadap orang tua, terutama misalnya orang tua sedang sakit, kita banyak bohong atau demi kebaikan orang tua, mungkin banyak orang tua minta permintaan apa-apa yang mungkin nggak boleh sama orang tua, kita berbohong, apakah itu khianat dan apakah itu berdosa? Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poinnya adalah berbohong kepada orang tua, Habibana. Baik, tadi sebenarnya sudah dijawab langsung oleh Kiai Haji Haris Hakam. Ketika kita islahu dzati bayin, kita memperbaiki persaudaraan antara dua pihak yang bertikai dengan cara berbohong, mengatakan kepada pihak A sebenarnya B mencintai kamu, kemudian kita kasih hadiah mengatasnamakan pihak B. Pergi ke pihak B mengatasnamakan pihak A membawa hadiah untuk mendamaikannya, maka ini sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Aslihu baina akhwaikum. Yang dijadikan khitab atau diperintah oleh Allah jamak. Yang bertikai dua, yang harus mendamaikannya satu kampung. Itu perintah Allah. Jadi bukan hanya satu orang. Kalau perlu satu kampung bohong supaya dua orang ini bisa damai. Kalau kita kan lain, dipanasin. Gue pegang yang A, pegang yang B. Dipanas-panasin gitu. Jadi jawabannya seperti itu saja. Kalau misalkan kita ternyata harus menyenangkan hati orang tua, karena prinsipnya la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh kita taat kepada makhluk di dalam maksiat. Ya selama bukan maksiat ya saya kira tidak harus berbohong. Nggak mungkin kan orang tua bilang saya sudah mau meninggal, tolong kamu tinggalkan sholat. Nggak mungkin. Ya, jadi ada hal-hal yang sebenarnya kita ini bisa siasati. Nah, ini masalah siasat lagi ya. Ada hal-hal yang sebenarnya kita tidak boleh berdusta di situ. Selama tidak menjadikan antum bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah, maka tidak ada alasan untuk berdusta. Akan tapi dalam hal-hal yang sifatnya muamalah amah secara umum ya kan, semata-mata untuk nyenengi orang tua, dek, ibu sudah tua misalkan, tolong segera cari istri, ibu pengen sekali untuk punya momongan. Oh sudah bu, saya sudah ikhtiar Masya Allah, padahal belum ngapain, itu saya kira enggak apa-apa ya, baik. Nah seringkali Habibana, biasanya orang tua yang mengalami sakit keras, kita berusaha untuk beliau tidak sampai tahu penyakitnya, tapi di lain sisi beliau tahu saya sakit apa, saya harus seperti apa, begitu. Baik. Nah ini kan termasuk ketidakjujuran begitu. Oh tidak, ini termasuk orang yang sabar. Jadi ada seorang wanita kena penyakit sara'. Sara' ini tafsirannya dua, sarafnya ini tidak bisa gerak karena medik atau jin. Jadi kalau kita pengen geraki tangan kanan, yang gerak tangan kiri. Di zaman Rasulullah ada perempuan yang takasyafat. Kalau terkena penyakitnya kambuh maka dia buka baju. Dia datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, doain saya penyakit saya sembuh. Kalau kamu sabar, kalau kamu diam saja terhadap penyakit itu, kamu sabar, maka kamu akan dapat surga. Sekarang kamu milih mana? Saya doakan sembuh atau surga? Saya milih surga, tapi tolong doakan supaya saya tidak menyingkap aurat saya. Akhirnya auratnya tidak disingkap karena doa Rasulullah, dan dia tidak perlu membicarakan soal penyakitnya kepada orang lain. Ini orang yang diganjar surga, Ustadz Agung, bukan terkategorikan sebagai orang yang berdusta. Ini orang tua yang sangat luar biasa. Hal bainaka wa bainallah sirrun. Tidak adakah rahasia antara dirimu dengan Allah? Semakin banyak rahasia kita dengan Allah, semakin mulia kita, semakin munajat kita luar biasa. Imam Bukhari ini rahasianya sama Allah banyak yang kita nggak tahu. Sampai beliau tidak mau berdoa lagi. Kenapa? Karena 2 kali beliau berdoa makbul terus. Saya takut setiap saya doa pasti langsung mustajab. Kalau saya doa terus nanti pahala saya di akhirat dikurangi. Jadi semakin banyak musibah terkena kita, sebagaimana kata Nabi SAW,
ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syauka yushaqwa illa ja'alallah kafaratan li khati'atih. Kalau kita galau, pusing, bahkan duri menancap, itu menjadi kafarat bagi dosa kita. Kita hanya perlu bersabar, ikhlas, tanpa perlu kita bicarakan ke orang lain. Allah Sami' Maha mendengar, Allah Basir Maha melihat. Masya Allah, baik, terima kasih Habibana, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, kita lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Ibu Mondi yang akan dijawab oleh Kiai Haris. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kalau misalnya kita tahu ada yang lagi ngebohongin kita gitu, terus kita sebenarnya tahu bahwa kalau kita cari tahu kebenarannya, kita sakit hati misalnya kayak gitu. Apakah lebih baik kita cari tahu atau tidak Pak Ustadz? Satu. Terus yang kedua, apakah ada amalan khusus untuk menggugurkan dosa kebohongan-kebohongan kecil yang baik dari sengaja atau nggak sengaja gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Haris. Iya, baik. Salah satu kepandaian yang dipuji di dalam Islam itu, Nabi mengatakan, ya, min husli islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu kehebatan, kebagusan seorang muslim itu ketika dia tidak mau mengetahui sesuatu itu yang tidak ada manfaatnya. Oh, saya kalau tahu bisa jadi sakit hati, maka dia menghindar. Itu bagian dari sebuah strategi yang diajarkan oleh Nabi. Oleh karena itu kita tidak boleh mengintip, nggak boleh. Mendengar-dengar, cari pendengaran, tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi ada yang sesuatu yang semestinya lebih bagus kita tidak mendengar. Ketika kita mendengar malah kita jadi lahir dendam. Itulah yang diajarkan inna ba'da zanni ismun. Sesungguhnya duga-dugaan kita, itu kan duga-dugaan dari lantaran katanya, begitu ceritanya dan lain sebagainya. Ketika itu disetin, itu kita jadi dosa. Kenapa? Ternyata langkah kita, pemahaman kita lebih jauh dari yang sebenarnya. Ibu sudah bagus itu. Oh, ini kalau saya tahu malah nggak bagus. Lebih baik kita tidak tahu. Nah, subhanallah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi juga memang memesankan yang semacam itu. Kalau kita pengen baik, hindarkan segala sesuatu itu. Kalau memang itu tidak bagus, jangan kita kejar. Nggak perlu kita ketahui. Karena sesungguhnya bisa jadi tidak tahu malah jadi harmoni. Nih untuk anak muda nih, untuk para asatiz. Kalau mau mendapatkan keunggulan dalam ilmu, berdoalah agar supaya tidak melihat kekurangan dari gurunya. Di kalangan mereka, ya Ibnu Abi Syaibah, kalau dia mau belajar itu, dia bersodakoh. Kenapa dia bersodakoh? Dia tawasul dengan sodakoh. Allah mastur uyubi syaikhi fi ainaya. Ya Allah, tutupkanlah keburukan guru saya di hadapan saya. Setiap kali sodakoh, seorang istri yang selalu berdoa, ya Allah tutupilah kekurangan suami saya. Maka seorang istri yang semacam itu akan terus menjadi seorang wanita soleha yang menghormati suaminya. Dia akan mendapatkan keunggulan dan kebaikan, dan itu wanita soleha. Begitu juga seorang suami selalu berdoa, ya Allah tutupi kekurangan suami, tutupi kekurangan istri saya, sehingga saya selalu menyintainya sampai batas akhir. Itu bagus, Bu. Kemudian doa untuk melunturkan dosa-dosa daripada ketidakjujuran. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau di dalam doa-doa yang khusus mengajarkan tentang supaya tidak menjadi berdosa, tidak berdusta, tidak bohong dan lain sebagainya. Secara langsung teksnya itu memang saya belum ketahui. Mungkin nanti akan dibantu sama ya Habib Ges untuk mencari redaksi yang secara langsung. Tetapi kita bisa menggunakan doa-doa lain ya, umpamanya ya ketika Nabi ingin menghilangkan sifat yang jelek di dalam hatinya,
Allahumma rabba Muhammadinil ladzi azhaba annil ghadab. Ya Allah, demi Tuhannya Nabi Muhammad, maka cabutlah marah di dalam hatiku. Nah, maka dari model-model teks yang semacam ini kita boleh menambahkan itu supaya tidak ada dendam, supaya kita tidak ingin mengetahui segala urusan orang lain. Saya kira bisa begitu. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, dalam kondisi seperti apa seseorang dituntut untuk jujur, sedangkan kejujuran sudah jarang diterapkan oleh setiap orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan. Kejujuran kita adalah kejujuran kita kepada Allah. Kalau kita tidak berdusta kepada Allah, maka hidup kita akan selamat dari dusta kepada makhluk. Ciri orang yang tidak berdusta kepada Allah ini banyak. Satu, dia tidak gampang bersumpah dengan nama Allah. Al-Imam Al-Mubajjal Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan, ma halaftu billah la sadiqan wala kadhiban qattu. Saya seumur hidup nggak pernah mengatakan billahi wallahi tallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, nggak pernah. Dalam keadaan saya jujur apalagi bohong. Ini orang yang jujur kepada Allah begitu. Ciri kedua, orang tuh kalau jujur sama Allah Subhanahu wa taala nggak akan marah kalau dinasihati. Kalau kita marah ngamuk pada saat dinasihati, berarti kita tukang bohong. Bohong kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, kafa bil mar'i ithman idza qila lahu taqillah yaghdab fayaqul alika nafsak. Cukup orang tersebut dikatakan berdusta, dikatakan pembohong, dikatakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang bermaksiat ini menyalahi janjinya kepada Allah, Bu. Janji dia ketika beriman, sholat dalam satu hari 5 kali, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, pengorbananku, hidupku, matiku untuk Allah. Selesai sholat bohong, selesai sholat maksiat. Cukup orang itu dikatakan bermaksiat, mendustakan janjinya kepada Allah. Kalau dikatakan kepada dirinya ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, yaghdab, maka dia marah, fayaqul alika nafsak, maka dia akan mengatakan urusi saja urusanmu. Ini ciri orang yang tidak jujur kepada Allah SWT. Tahu Bu, ciri pembohong lain, kalau sholat dilambat-lambatin. Ciri pendusta kepada Allah tuh kalau waktu sholat datang dilambat-lambatin, gak ada uzur. Kata Imam ahli hadis, Imamul Muhaddisin abad kedua Hijriah, Al-Imam Sa'id bin Musayyab, dari kalangan tabi'in abad pertama ya, kata Imam Ahmad, beliau ini imam ahli hadis. Beliau mengatakan apa? Ma fatatni takbiratul ula mundu khamsina sana. 50 tahun aku tidak pernah gagal mendapati takbiratul ihram bersama imam. Selama 5 waktu 50 tahun. Ini orang jujur. Dan orang yang jujur kepada Allah hatinya selalu qanaah, salimus sadr. Tidak pernah marah. Kita itu kalau gampang marah tuh bukti kalau kita tuh tidak jujur sama Allah. Maka kita lihat para ulama tuh, mereka dalam kondisi dan situasi apapun selalu batinnya itu tenang. Nah, menyambung tadi pertanyaan, ada nggak doa yang diajarkan Al-Imam Al-Ghazali, izin Kiai, pada saat kita berkumur. Saat berwudu itu, pada saat kita berkumur kita berdoa. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa ala kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabiti fid dunya wal akhirah. Ya Allah, pada saat kumur itu berdoa, tolong jadikan saya ini mudah membaca Al-Quran. Jadikan mulut saya ini mudah untuk menyebut namamu. Dan jadikan mulut saya ini melafazkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sepanjang hidup saya dan ketika saya sudah wafat. Kalau kita terus seperti itu, akhirnya mulut kita tidak akan mengatakan hal yang jelek. Kita terbiasa membaca Al-Quran, kalau datang orang, Masya Allah, Subhanallah, ada orang mau menggibah, kita bilang na'udzubillah, khalas, ikfi, cukup. Tapi kalau misalkan mulut kita tidak pernah berzikir, terusin dong, ngobrolin lagi nih aib orang. Makanya zaman sekarang ada namanya MGF, Majelis Gibah Forever. MGF ini kadang-kadang majelis taklim, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Mumun Maimunah yang akan dijawab oleh Kiai Haji Haris Hakam. Silakan. Mic-nya mungkin bisa di-share cepat. Ibu Mumun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, langsung saja saya ingin menanyakan yang pertama, apa perbedaan jujur dan amanah? Yang kedua, bagaimana cara kita agar selalu bisa menjadi orang yang qanaah dan tawadu? Hanya itu, terima kasih, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Baik, terima kasih Bunda, hadirin hadirat yang berbahagia, para pemirsa dimanapun Anda berada. Amanah itu adalah ketika segala sesuatu yang dititipkan kepada kita, kemudian kita melaksanakan, menggenggamnya, dan memberikannya secara proporsional. Apapun yang diberikan oleh Allah itu namanya amanah. Ketika kita dapat anak, anak itu amanah. Kemudian anak tidak dididik agamanya, maka kita disebut dengan berkhianat. Kita dikasih jabatan, kemudian kita tidak jujur dengan jabatan kita namanya berkhianat. Jadi amanah lebih kepada sesuatu yang eksternal dari luar diberikan kepada kita. Termasuk oksigen yang diberikan kita ini amanah, manfaatkan oksigen secara baik dan benar. Jangan dirusak itu, ya, penebangan pohon yang tidak bertanggung jawab, hutan dan lain sebagainya, kebakaran itu menyebabkan oksigen rusak. Itu juga tidak amanah. Jadi maknanya luas. Sementara jujur itu adalah sikap mentalitas di mana seseorang itu melakukan, mengikuti at-tuma'ninatu ma fil qalb. Hatinya yang tenang. Jadi di dalam hati kita itu ada rasa tumaknina di dalam hati. Ketika dia mengikuti rasa tumaknina dalam hati, pasti dia akan jujur. Kalau dia tidak ikuti, dia punya kepentingan. Kalau dia tidak ikuti, karena dia marah. Kalau dia tidak ikuti, karena merasa tersinggung dan lain sebagainya. Nah, saya ingin melengkapi tadi doa yang pertanyaan ibunya. Ini Nabi mengajarkan itu, Allahumma robba Muhammad, ya, ighfir zambi wa azhib ghaiza qalbi wa ajirni min mudillatil fitani ma ahyaitana. Itu kama ya fi hadisi Rasulullah. Allahumma rabba Muhammad, wahai Tuhannya yang mengutus Nabi Muhammad, ighfir zambi, ampuni dosa saya. Wa azhib ghaiza qalbi, cabut marah yang ada di dalam hati saya. Orang kalau marah nggak bisa dia berlaku jujur. Orang kalau tersinggung dia nggak bisa berlaku jujur. Wa ajirni min mudillatil fitani ma ahyaitana. Lindungi kami dari segala cobaan-cobaan semasa hidup kami itu. Itu tadi Bu, cobaan-cobaan kehidupan kita itu ini di dalam menyebut, diajarkannya dengan bukan ya Allah tapi Allahumma robba Muhammad, wahai Tuhannya Muhammad. Nah, ini tawasul ini langsung diajarkan oleh Nabi. Ibu, bapak, saudara sekalian, para pemirsa boleh memanfaatkan doa ini untuk mendapatkan sebuah ketenangan. Baik, terima kasih Kiai Haji Haris Agam, dan insya Allah nanti ibu-ibu yang ingin mendapatkan redaksi daripada doa ini, Anda bisa menyaksikan kembali siaran ulang acara ini yang ditayangkan di channel YouTube. Kita akan kembali dengan satu pertanyaan berikutnya, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Ibu Ruslia yang akan dijawab oleh Habibana. Silakan. Terima kasih pada Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, sebagai seorang pendidik kita tahu pemerintah sampai mengeluarkan suatu cara atau strategi seperti adanya kantin kejujuran yang diterapkan di sekolah-sekolah. Karena kita melihat fenomena yang ada, kejujuran ini sudah menjadi satu kondisi atau mata uang yang langka atau suatu hal yang langka di masyarakat kita. Sementara anak-anak kita harus dididik sejak dini itu masalah kejujuran. Salah satu bentuk dari bagaimana menanamkan kejujuran itu melalui role model. Tetapi yang ada di dalam masyarakat kita
baik dilihat dari kondisi lingkungan, lihat di TV, baca di berita dan sebagainya, yang namanya korupsi itu marak dan merajalela. Pertanyaannya, Bunda? Pertanyaannya adalah strateginya. Bagaimana kita menanamkan sejak dini anak-anak kita itu dia bisa mengenal masalah yang jujur tadi. Kalau kita berbicara masalah agama mungkin ya adalah perilaku yang kita terapkan kepada mereka. Nah sekarang sebagai orang tua dan sebagai guru. Baik Bunda. Barangkali itu bisa dibantu Pak Ustadz untuk bisa menanamkan atau strategi yang kita bisa ambil untuk bisa menanamkan kepada mereka masalah kejujuran yang baik ini. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibana, strategi menanamkan kejujuran sejak dini. Yang pasti lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan kita itu lebih fasih daripada 1000 kalimat yang kita keluarkan. Jadi sebelum kita menyuruh anak kita sholat, maka kita harus terlebih dahulu menunjukkan kalau kita mencintai sholat. Kalau ingin anak-anak kita jujur, maka baik orang tua dan para pendidik di negara ini harus pula bersikap jujur. Apalagi pemimpinnya, karena akan dicontoh. Kalau anak kecil minum pakai tangan kiri, kita masih bisa memaklumi. Tapi kalau seorang ulama minum pakai tangan kiri sambil berdiri, pasti akan menjadi cemoohan. Dan akhirnya kasta role model tersebut runtuh, bangunannya hancur berkeping-keping. Nah, salah satu toriko atau cara yang diterapkan oleh Sada Ali Abi Alawiyin, para habaib dari Hadramut itu, untuk menerapkan supaya anak itu bersikap jujur adalah diajarkan berdagang. Karena di dalam perdagangan ini ada kemaslahatan, ada pendidikan, tapi juga bisa terjadi sebuah kebohongan. Sampai Nabi mengatakan al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Orang kalau sedang jual beli A sama B itu boleh memilih selama belum berpisah. In sadaqa wa bayana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau syaratnya 2, jujur dan terbuka. Nah, lihat. Maka anak itu enggak apa-apa kita ajarkan berjualan. Nih, modal 10.000, beli pensil dapat 3. Kamu jujur aja sama teman kamu jual. Satunya kamu jual 5.000. Katakanlah saya beli 3.000, modalnya ini 3.000, saya ingin dapat untung 2.000. Dari cara seperti itu saja kalau kita punya iman ya. Kalau zaman sekarang kan untung sebanyak-banyaknya. Kalau perlu modalnya kita umpetin. Sampai Nabi Syuaib itu diutus untuk apa? Untuk berdakwah kepada orang-orang yang suka memalsukan timbangan berat dan timbangan ukuran. Dalam bahasa Arab timbangan berat disebut mizan, timbangan ukuran tinggi itu disebut mikyal. Sampai seorang nabi diutus untuk pergi ke pasar membenahi orang-orang yang demikian itu. Jadi salah satu caranya adalah kita mengajarkan berdagang, berdaganglah yang jujur. Berjual belilah yang jujur. Kalau kamu jadi pembeli, jadilah pembeli yang jujur. Itu salah satu caranya. Baik, terima kasih Habibana dan Kiai. Kalau kita perhatikan dari paparan dan jawaban-jawaban dari awal tadi bahwa ternyata kejujuran adalah sesuatu yang memang sangat susah untuk dilakukan tanpa artinya sebelum kita benar-benar membersihkan hati. Ini ada kaitannya dengan kredibilitas diri. Nah, ketika orang sudah jatuh kredibilitasnya karena sering berbuat tidak jujur dan pada akhirnya dia menyadari kesalahannya, lantas bagaimana mampu mengembalikan nilai diri dia, Kiai? Kalau tadi dari doa yang diajarkan oleh Nabi, maka dia ighfir zambi, artinya dia mesti taubat dulu. Taubat saja kepada Allah, buat koneksitas kepada Allah, nanti Allah yang memperbaharui ketika kita catatan-catatan buruk kita ingin kita perbaiki. Kita tidak bisa merubah supaya yang jelek dulu jelek pengen bagus, kita nggak bisa menghapusnya. Itu tip-nya harus dilakukan oleh Allah sendiri. Nah cuma nih untuk ibu-ibu nih penting. Jadi jujur itu pertama harus dibangun dari dalam. Yang kedua kita mesti berdoa menghindar. Contohnya gini, diberitahukan oleh para hukama, kalau masuk pasar itu, kalau dia tidak berdoa masuk pasar, ada setan namanya istombur. Bu, istombur ini nama setan. Jadi kalau punya cucu jangan dikasih nama ini. Istombur.
Istombur ini kalau setiap kali orang masuk ke pasar itu dibisikitannya untuk berbohong. Yang penjualnya juga dibisikin berbohong. Ibu tawar, ini harganya berapa? Segini. Ibu nawar, kata si penjualnya, modalnya aja belum dapat Bu. Padahal dia berbohong, ini sudah pas modal tapi untungnya sedikit. Maka orang yang beli bilang gini, tadi saya ke sono nggak segitu Bang. Padahal dia lewatnya belum lewat sana. Nah ini namanya istombur ya. Jadi ada eksternal yang bisa mendukung kita untuk berbohong. Namanya istombur. Kita dipengaruhi jadi. Nah oleh karena itu berdoa. Kalau kita ingin memperbaiki catatan-catatan kita yang dulu itu, ya saya ulangi lagi, Allahumma Rabba Muhammadinin Nabi ighfir dzambi wa azib ghaiza qalbi wa ajirni min mudillatil fitani ma ahyaitana. Itu semua kata fitnah, cobaan sepanjang hidup kita itu termasuk kita niatkan saja di dalam hati kita itu ya yang jelek-jelek itu, maka insya Allah nanti di sananya yang ditipek. Jadi bukan di dunia ditipeknya. Ketika di sana ditipek oleh Allah, ansallahul hafazah, Allah bikin lupa malaikat hafazah. Hansallahul jawariha, Allah bikin lupa anggota tubuh orang, telinga orang, mata orang dibikin lupa. Ya, jadi caranya dengan bertobat kepada Allah. Dan bagaimana dengan orang-orang yang pernah dizolimi dengan ketidakjujuran? Apakah ketika Allah sudah menghapus dosanya, orang akan otomatis percaya bahwa dia adalah orang yang baik? Nah itu termasuk hati orang-orang yang dulu pernah kita disedahkan itu ditipek hatinya. Ditipek, bahkan bukan cuma sekedar itu, ketika dosa kita sudah dihapuskan itu, sudah dihapus. Malaikat di hadapan Mahkamah Rabbul Jalil tertipu Mas Agung. Dia bawa catatan ini, panggil Haris Hakam, masuk saya. Dosanya banyak nih, ya Allah gitu. Kata Allah buktikan, dibuka catatannya. Enggak ada. Dicari-cari lagi enggak. Dilihat, tapi emang mukanya ini nih katanya. Emang dia nih, dicari lagi. Iya kata Allah mana? Enggak ada. Enggak benar ya Allah, emang dia nih gitu loh. Tapi catatannya enggak ada. Begitulah ketika Allah mau menipek ya, ketika kita bertobat. Adapun yang menyangkut mazlum, istihlal. Kalau bendanya yang kita pegang, barangnya yang kita pegang harus dikembalikan. Walaupun mengembalikannya itu dengan tidak terang-terangan. Ibu ngambil sendal, bapak ngambil sendal umpamanya. Dulu kita masih ingat orangnya, malam-malam lewat rumahnya lemparin aja. Pulangin gitu, tuh gua pulangin. Karena hukum mazlum itu benar-benar mengembalikan. Nah, kalau umpamanya barangnya udah jelek, ya bapak masukkan nih yang lebih bagus. Ya, yang lebih bagus. Lemparin saja kemasukan, bilang hadiah untuk bapak gitu. Masya Allah. Maka begitulah cara kita raddul mazlum, mengembalikan kezaliman yang pernah kita lakukan. Bukan berarti mengambil diam-diam, mengembalikan dengan diam-diam begitu. Baik, terima kasih Kiai Habibana yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang jujur, yang dibersihkan hatinya oleh Allah. Karena ternyata tadi kejujuran diawali dari hati kita. Dengan kebersihan hati kita, maka kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 6 Maret kami akan menghadirkan Gus Hayat dan Ustadz Ade Purnama dengan tema menggantungkan hidup selain kepada Allah. Dan akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tundukkan kepala dan hati, kita tengadahkan harapan ke Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna minal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.